Halo, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan kita ketemu lagi ya Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu selalu sehat selalu dan diberkati Tuhan luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi saat ini saya mau membagikan lagi firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Jadi saya ambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua dan ke-11. Jadi Mazmur ini saya ambil atasnya dan saya ambil bawahnya. Ayat kedua begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ayatnya yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa kalau kita berbicara tentang kitab Mazmur itu merupakan kitab testimoni, jadi merupakan kumpulan pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Allah, dan mereka menjadikan itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sajak, atau dalam bentuk lagu, dalam bentuk puji-pujian. Nah, jadi dari Mazmur 46 ini Bapak Ibu, untuk ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau kita membahas ayatnya yang kedua ini, terus terang kita bisa menggarisbawahi pada tulisan sangat terbukti. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa kita memahami bahwa bangsa Israel ini menghadapi banyak hal. Jadi mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu kemudian mereka menumpang di Mesir, lalu kemudian mereka dijajah di Mesir, lalu kemudian Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, lalu kemudian menyeberangi laut Tiberau, lalu kemudian 40 tahun di padang gurun, lalu kemudian memasuki tanah perjanjian, hingga kita melihat jajaran raja-raja Saul, Daud. Kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang mereka mengalami selama 400 tahun itu adalah sebuah kisah yang luar biasa, dan mereka tuliskan itu bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terbuktinya apa Bapak Ibu? Bahwa Anda dan saya, kita merupakan bangsa timur, jadi kita cukup memahami bahwa pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Jadi begitu juga seperti mereka, bahwa pengalaman yang mereka alami selama ratusan tahun bersama Tuhan, bahwa ketika mereka membutuhkan pertolongan selama ratusan tahun tersebut, Tuhan selalu menjawab. Dan itu yang membuat mereka menggarisbawahi bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan di ayatnya juga yang ke-11, yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi bagaimana memahaminya Bapak Ibu? Bahwa misalkan seperti nonton bioskop, Anda mengenal artis A itu dalam filmnya tersebut. Di film A Anda nonton dan berkata bahwa dia itu adalah artis yang bagus, filmnya bagus. Maka ketika di film B, Anda akan melihat dan menyadari bahwa film B pasti bagus. Jadi Anda masuk ke dalam bioskop, duduk, lalu kemudian tenang dengan rasa percaya diri, dengan rasa tidak sabar ingin menyaksikan film tersebut. Di dalam otak Anda berkata bahwa film ini pasti bagus. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika diamlah, itu kalau bisa juga berarti kita melepaskan hal-hal yang
rasanya tidak perlu untuk, atau hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mengenal ataupun mengalami karya Tuhan yang luar biasa, mengenal Tuhan yang luar biasa. Hal-hal yang menghalangi itu kita lepaskan semua. Dan kemudian ketahuilah, tahu berarti kita mengalami bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Berarti kita mengalami eh, pembuktian Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi seumpama Anda dan saya berkata bahwa Tuhan itu baik, lalu kemudian Tuhan itu menunjukkannya, dan ketika Tuhan menunjukkan kebaikannya itu, anugerahnya itu, lalu kemudian kita bisa menarik garis kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Jadi maksud saya adalah bahwa saat kita percaya pada Tuhan, bahwa kita mulai mungkin berpikir bahwa karya Tuhan di dalam kehidupan kita akan secara otomatis memuliakan Tuhan terus. Dan ketika Tuhan melakukan itu, otomatis kita akan selalu memuliakan Tuhan terus. Jadi seumpama Anda menghadapi permasalahan seperti keuangan misalnya, lalu kemudian Tuhan memberikan pertolongan, lalu kemudian Anda berkata, Tuhan pasti menolong. Pertolongannya begitu ajaib. Kasih setianya luar biasa di dalam kehidupan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Semua itu kisah yang Tuhan buktikan, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara, itu membuat Anda mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu baik, dan itu terbukti. Jadi antara ayat kedua dan ayat ke-11 itu memiliki korelasi seperti itu Bapak Ibu, bahwa permasalahan yang kita hadapi, lalu kemudian ketika Tuhan bekerja, itu membuat mulut kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya mengambil sebuah review singkat bahwa pengalaman kita bersama Allah yang dibuktikan oleh waktu, maksudnya mulai dari kita kecil hingga kita dewasa, waktu mampu membuat kita itu tenang dan juga percaya diri. Jadi dengan sebuah anggapan bahwa Tuhan pasti menolong, kasih setianya itu luar biasanya, kekal, tak pernah berubah, pertolongannya tidak pernah terlambat. Itu semua pengalaman yang kita alami, itu membuat confidence di dalam diri kita bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai. Jadi biarpun bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jadi begitu Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini pasti akan digenapi. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini Bapa. Biarkanlah firman ini menerangi hati kami, mengisi hati kami Bapa. Penuhilah hati kami, berjalanlah bersama kami, dan tulislah cerita di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi, dan Tuhan Yesus memberkati.